Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11, yaitu materi menganalisis makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dan perilaku hidup jujur. Berani hidup jujur. Yang perlu kita lakukan dan perlu kita ketahui adalah poin pertama, pentingnya memiliki sifat jujur, dan yang kedua, pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah gambar di bawah ini saling berhubungan? Berikan pendapat kalian. Untuk yang gambar pertama, ada seseorang yang sedang menimbang barang dagangannya. Kemudian yang kedua adalah gambaran orang-orang yang berada di dalam sel atau yang masuk di dalam penjara. Pentingnya perilaku jujur. Kejujuran adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Sikap jujur merupakan sikap yang positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun pada saat sekarang ini kejujuran merupakan hal yang mulai sangat langka. Hal yang jarang bisa kita jumpai, padahal kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya akan menghantarkan kita ke surga. Mengapa sikap jujur itu penting? Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Makna istilah jujur. Jujur memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau yang diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita itu sesuai dengan keadaan yang ada, dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, dikatakan dusta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun ucapan kita. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki keberanian. Silakan bisa dilihat dan dibaca setelah ini. Keutamaan perilaku jujur. Sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dengan kejujuran, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezeki, dan karena kejujurannya kita bisa contoh yang perlu diteladani adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Kemudian jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Kemudian yang perlu kita ketahui, bagaimanakah hikmah perilaku jujur? Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur antara lain, yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Kemudian poin yang kedua yang perlu kita ketahui, pentingnya perilaku syaja'ah. Syaja'ah secara bahasa berasal dari kata syaja'atun yang berarti keberanian, keteguhan, ketegasan, dan kegagah beranian. Secara syaja'ah, secara istilahnya syaja'ah adalah keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran dengan berani dan terpuji. Perilaku syaja'ah dalam Islam terdiri atas beberapa prinsip atau tanda. Prinsip atau tanda perilaku syaja'ah yang hendaknya dimiliki setiap muslim sebagai berikut. Yang pertama,
al-iman bil gaib atau iman pada hal gaib. Kemudian al-mujahadah ala al-kauf, menaklukkan rasa takut. Kemudian tauris al-khairiyah, mewariskan kebaikan. As-sabru ala at-ta'ah, bersabar dalam ketaatan. Dan yang terakhir, al-ajru minallah, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Demikian penjelasan singkat ya. Bagaimanakah pentingnya memiliki sifat jujur, kemudian pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Untuk materi hari ini tentang menganalisis makna syaja'ah atau berani membela kebenaran dan perilaku hidup jujur. Untuk lebih lengkapnya lagi, Ibu berikan materi bentuk PPT, kemudian juga bentuk materi yang lainnya bisa lihat di atau juga cek di Google Classroom kalian. Silakan pelajari, kemudian rangkum secara singkat dan jangan lupa tadi tugas hari ini adalah apakah gambar yang anak-anak lihat pada berikut ini apakah saling berhubungan? Berikan pendapat kalian ya nak ya. Yang pertama tadi ibu ulang, seseorang yang sedang menimbang barangnya untuk dijual. Yang kedua adalah seseorang atau juga gambaran orang-orang yang berada di dalam penjara. Demikianlah untuk materi hari ini secara singkat saja. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya lagi bisa lihat materi di PPT yang lebih lengkap lagi. Terima kasih. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.